It'll all be over soon. 15 seconds. Asylance 2022 merupakan sebuah film trailer yang bercerita tentang sepasang suami istri yang sedang menjalankan liburan ke suatu pulau. Namun, di pulau itu mereka tiba-tiba harus berhadapan dengan seorang psikopat kejam yang suka menghabisi para turis yang dia rasa tidak berbuat sopan. Nah, penasaran dengan cerita lengkapnya? Daripada banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Film diawali dengan menampilkan seorang pria di suatu pulau yang saat ini dikejar oleh seorang pria psikopat yang dikenal sebagai penyerang. Dikarenakan suatu alasan, pria malang tersebut kemudian langsung dieksekusi oleh si penyerang hingga membuatnya koit dalam beberapa detik. Scene kemudian berganti menampilkan pasangan suami istri yang saat ini sedang menjalani masa-masa sulit dalam rumah tangganya. Mereka adalah Jason dan juga Joe. Jason adalah seorang pria yang sangat menggilai pekerjaannya, dan karena hal itulah rumah tangganya kini diambang kehancuran, dikarenakan istrinya yang kini merasa tidak terlalu diperhatikan. Jason yang tak ingin berpisah dengan istrinya itu kemudian mencoba meminta maaf dengan berjanji akan memperbaiki hubungan mereka dengan menawarkan istrinya sebuah liburan jalan-jalan ke sebuah pulau yang berada di daerah Karibia. Mendengar hal itu, istrinya tentu saja sangat senang dan juga menyetujuinya. Dengan sebuah syarat, suaminya harus meninggalkan semua urusan kantornya selama dalam masa liburan mereka. Singkatnya, setelah melalui perjalanan yang panjang, mereka pada akhirnya tiba di tempat tersebut. Jason yang belum berubah 100% sempat kembali membuat istrinya itu jengkel. Saat berada di dalam taksi, mereka sempat mendengar sebuah berita tak menyenangkan dari pulau yang kini ditujunya. Namun, Jason tetap meyakinkan istrinya itu bahwa liburan yang akan mereka habiskan akan tetap berjalan dengan tanpa hambatan. Mereka pun akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Di sini, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Henry, yang nantinya akan menjadi kapten mereka selama perjalanan laut. Dijelaskan, selain berlibur, Jason dan Joe juga akan melakukan sebuah pendakian, yang mana hal tersebut membutuhkan sebuah izin yang nantinya akan diurus secara langsung oleh Henry. Selama perjalanan, mereka semua nampak begitu enjoy. Jason juga sempat mengajak istrinya itu untuk mantap-mantap, namun sialnya aktivitas Indehoy mereka terganggu oleh saudaranya Joe yang tiba-tiba menelpon. Di sini, Jason terlihat membawa handphone kantornya yang sebelumnya telah dilarang oleh Joe yang kini berhasil dia sembunyikan. Singkatnya, mereka pun tiba di sebuah pulau. Di pulau ini, Jason bermaksud untuk mengajak istrinya untuk makan malam. Jason yang datang lebih dahulu terlihat sedang asik melanjutkan pekerjaannya tanpa diketahui oleh Joe. Nah, di tempat ini secara tak sengaja Jason bertemu dengan si penyerang yang dulu muncul di awal scene. Seperti kejadian pertama di awal film, si penyerang ini kembali melakukan intimidasi kepada seorang pria yang saat ini telah berbuat kasar kepada seorang pelayan bar. Jason yang melihat hal itu nampak kaget dengan kelakuan si penyerang yang diketahui bernama Michael, yang berhasil membuat pria tersebut kemudian meminta maaf. Setelah kejadian itu, Jason dan Michael pun mulai berkenalan dan kemudian ngobrol-ngobrol soal liburan mereka. Tak sekedar ngobrol, Jason juga mengajak Michael untuk bergabung dengannya untuk makan malam bersama istrinya. Singkatnya, setelah menunggu beberapa lama, istrinya yang tengah sibuk berdandan itu akhirnya datang juga. Walau pada awalnya, si Joe ini terkejut pada Jason yang malah membawa orang lain ke acara makan malamnya. Michael yang menyadari hal itu sempat ingin meninggalkan mereka, namun mereka berdua malah kembali untuk mengajak Michael bergabung. Terlihat, Michael mengambil dompet Jason sebelum dia pergi untuk mengambilkan minuman. Setelah selesai makan dan minum yang membuat mereka sedikit mabuk, ngobrol pun dilanjutkan. Joe yang begitu kepo tentang pekerjaan apa yang dilakukan Michael membuat Jason emosi yang menurutnya terlalu memaksa orang untuk bicara. Gara-gara hal tersebut, sebuah kesalahpahaman pun akhirnya terjadi. Michael yang merasa Jason terlalu kasar terhadap istrinya itu kembali ke mode psikopatnya dengan meminta Jason agar segera meminta maaf kepada istrinya dalam 3 kesempatan yang akan dia berikan.
Melihat sikap Michael yang aneh itu, Jason tentu saja emosi dan kemudian balik mengintimidasi Michael agar tak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Sebelum pada akhirnya perdebatan mereka dihentikan oleh seorang petugas yang kemudian langsung dibuat sekarat oleh Michael yang psikopat itu. Michael kembali menyarankan agar Jason segera meminta maaf. Namun, Jason yang bingung itu kemudian pergi untuk menyusul istrinya yang pergi terlebih dahulu. Kini, Michael pun menjadikan Jason sebagai target selanjutnya setelah dia mengetahui identitas Jason dari dompet Jason yang telah diambilnya. Jason yang menyusul istrinya kini malah terlibat adu mulut dikarenakan rencana pesta makan malam mereka yang kini telah hancur. Belum lagi permasalahan mereka dengan Michael yang kini semakin serius. Terlihat, Michael sedang memantau kapal mereka pada saat Joe terbangun dari tidur malamnya. Besoknya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk melakukan pendakian. Nampak, sebuah kapal kecil yang diduga Joe sebagai Michael kini telah mengikuti mereka. Namun, anggapan tersebut dipatahkan Henry yang menganggap kapal kecil tersebut hanyalah sebuah kapal nelayan yang sering mencari ikan di perairan ini. Setelah sampai di pulau tujuannya, mereka pun akhirnya berpisah dengan Henry untuk melanjutkan misi pendakian. Nah, pada saat melakukan perjalanan, keromantisan yang Joe harapkan pada pendakian yang mereka lakukan malah tak sesuai yang dia harapkan. Selama perjalanan, mereka berdua ini malah terlibat konflik tentang permasalahan yang membuat liburan mereka menjadi kacau. Belum lagi, orang yang tak diharapkan Joe ternyata memang benar-benar mengikuti mereka. Ya, siapa lagi kalau tidak si abang Michael. Jason yang sudah tak tahan mencoba untuk menghadang Michael yang mengikutinya, dan kemudian Jason yang mengira kedatangan Michael hanya untuk mengantarkan dompetnya ternyata salah besar. Pria ini ternyata masih berniat untuk menghabisi Jason. Terlihat dia memberikan beberapa serangan kepada Jason hingga membuatnya cedera, dan kemudian membiarkan Joe membawa suaminya itu pergi sebelum dia datang kembali untuk menemuinya. Suasana pun kini menjadi kacau. Terlebih lagi, mereka berdua kini dipaksa harus survival dari kejaran pria psikopat tersebut. Belum lagi, cedera yang diderita Jason kini malah semakin parah. Di tengah pelarian, mereka berdua bertemu dengan 3 orang yang juga sedang melakukan pendakian. Joe langsung menemui ketiga orang itu untuk meminta bantuan. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Ketiga orang ini malah dibabat habis oleh Michael saat berusaha menghentikannya yang saat ini sedang bermain-main bersama Jason dan istrinya. Sementara itu, Jason dan Joe yang kini kembali kabur tiba di sebuah area reruntuhan. Di tempat ini mereka bermaksud untuk bersembunyi dengan tujuan untuk menunggu Michael lewat dan kemudian memanfaatkan momen tersebut agar bisa kembali menuju kapal mereka. Rencana tersebut awalnya hampir sempat ketahuan oleh Michael yang begitu profesional, dan untungnya mereka berhasil menjalankannya dengan baik. Namun sialnya, saat mereka akan pergi, mereka bertemu dengan seorang petugas yang saat ini sedang mencari pelaku atas koitnya 3 orang pendaki yang sebelumnya telah dikoitkan oleh Michael. Dan lebih sialnya lagi, mereka berdua tak bisa menunjukkan surat izin pendakian kepada petugas yang memintanya itu. Alhasil, mereka berdua pun kini dituduh sebagai pelakunya, hingga membuat kedua tangan mereka terpaksa harus diborgol. Di waktu bersamaan, Michael yang telah pergi tiba-tiba kembali muncul dan kemudian juga langsung diinterogasi oleh petugas itu. Dengan menggunakan surat izin pendakian milik Jason yang telah dia ambil, Michael berhasil mengelabui petugas ini hingga membuatnya tak merasa curiga, yang kemudian langsung dimanfaatkan Michael untuk segera menghabisinya dengan begitu ekstrim. Setelah itu, Michael langsung menghampiri Jason dan Joe yang saat ini dalam kondisi terborgol. Tanpa banyak bacot, Michael langsung menyekap Joe dan kemudian memberinya 2 pilihan. Pergi dari sini dan tetap hidup, atau tetap setia bersama suaminya walaupun harus koit. Joe sempat bingung dengan kedua pilihan tersebut. Namun, setelah dia diyakinkan oleh suaminya agar segera pergi, Joe pun akhirnya menurutinya. Terlihat,
Joe mengambil sebuah alat komunikasi milik petugas yang telah koit. Namun sayangnya benda tersebut tak bisa digunakan alias tidak berfungsi dikarenakan jaringan yang lelet. Merasa khawatir dengan suaminya, Joe pun kemudian memutuskan untuk balik menyelamatkan suaminya. Sementara itu, Michael yang kini membawa Jason bersiap untuk melakukan eksekusi. Namun untungnya, Joe datang tepat waktu dan berhasil menggagalkan eksekusi itu setelah berhasil memukul Michael dengan sebuah batu hingga membuatnya berdarah. Melihat Michael yang kembali bangkit dengan begitu marah, mereka berdua pun langsung kabur dari tempat tersebut. Saat mereka tiba di dataran tinggi, mereka mencoba alat komunikasi yang dibawa Joe, dan alhamdulillah alat tersebut bisa terhubung dengan Henry yang sedang nyantai di atas kapal. Walaupun komunikasi yang mereka lakukan agak sedikit terputus-putus, nampak Michael telah mengetahui lokasi mereka saat ini. Di lain tempat, Henry yang menyadari kliennya dalam bahaya mulai melakukan pergerakan. Sementara itu, Jason dan istrinya yang kembali kabur kembali membuat sebuah tipuan jejak untuk mengelabui Michael yang semakin mendekat dan kemudian bersembunyi di balik pagar batu. Walau sempat ingin ketahuan, rencana mereka akhirnya berhasil. Setelah itu, mereka akhirnya bertemu dengan Henry yang telah tiba. Namun sialnya, saat mereka bercerita, Michael tiba-tiba muncul. Tak ingin Jason dan Joe celaka, Henry meminta mereka agar segera pergi sementara dia menahannya. Dengan sebuah senjata di tangannya, Henry sebenarnya mampu untuk menghabisi pria psikopat ini dengan begitu mudah. Namun kocaknya, dia malah meremehkannya dengan membuang 3 pelurunya secara sia-sia. Alhasil, dia pun malah koit di tangan Michael dengan begitu singkat. Di tempat lain, Jason dan Joe yang tiba di tepi pantai memutuskan untuk berpisah setelah mereka tak menemukan kapal yang mereka cari. Jason meminta istrinya untuk mencari kapal tersebut, sementara dia akan berjaga-jaga jika Michael kembali datang. Benar saja, tak lama berselang, Michael akhirnya datang dan langsung menemui Jason, yang kini telah berniat untuk menghentikannya. Di tempat lain, Joe berhasil menemukan kapal milik Michael. Namun, dia yang tak ingin pergi sendirian, kemudian memutuskan untuk kembali membantu suaminya. Sementara itu, pertarungan tak berimbang terjadi antara Jason melawan Michael. Terlihat, Michael begitu mudah menahan beberapa serangan Jason, hingga pada akhirnya Joe datang secara diam-diam untuk membantu suaminya. Walaupun aksinya tersebut disadari oleh Michael, Jason mampu memanfaatkan momen tersebut dengan membalik keadaan, dengan berhasil mendorong Michael terjatuh dari atas balkon, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu, dengan menggunakan kapal Michael, mereka berdua pun langsung cabut dari pulau tersebut. Beberapa jam setelah kejadian itu, mereka berdua yang kini kembali ke kapal mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dan pada saat mereka ingin melakukan in the hoy, sebuah ponsel tiba-tiba berdering. Ponsel tersebut adalah milik Joe yang sebelumnya telah diambil oleh Michael. Tak ingin sesuatu yang tak diharapkan terjadi, mereka berdua pun bergegas untuk memeriksanya. Ya, benar saja, Michael ternyata masih hidup dan saat ini telah berada di kapal mereka untuk melanjutkan misi pembalasannya. Pertarungan pun akhirnya kembali dilanjutkan. Jason berhasil melukai Michael dengan sebuah senjata yang dibawanya. Namun, Michael yang beringas itu berhasil membalas serangan Jason dengan sebuah pukulan dan langsung melemparkannya ke laut. Kini, Joe pun harus berhadapan dengan pria psikopat itu. Joe tentu saja tak bisa melawannya sebelum pada akhirnya Jason kembali datang dan berhasil menyelamatkan istrinya itu dengan menusuk Michael dari belakang, dan kemudian diakhiri dengan sebuah dorongan yang dilakukan istrinya hingga membuat Michael jatuh ke laut dan tak berdaya. Satu tahun kemudian pasca kejadian itu, rumah tangga Jason dan Joe kini telah kembali harmonis. Terlihat mereka saat ini kembali ingin melakukan sebuah petualangan. Nah, pada saat mereka pergi, nampak seseorang dengan pakaian yang tak asing muncul di belakang mereka. Apakah itu si abang Michael yang masih hidup? Film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah,
Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menonton alur singkat film yang saya sampaikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Apologize to Zoe now.